Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila dengan NIM 24070160165. Di sini saya akan membahas 3 tokoh psikologi perkembangan, yaitu Sigmund Freud, Albert Bandura, sama Ibnu Khaldun. Nah, yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 16 Mei 1856 di Republik Ceko. Freud seorang ahli saraf di Australia dan pendiri psikoanalisis. Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Nah, dalam slide sebelumnya disebutkan bahwa Freud itu seorang pendiri psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri adalah teori dan metode yang dikembangkan oleh Sigmund Freud untuk memahami dan mengatasi masalah psikologis dengan cara pendekatan. Freud mengembangkan teori psikoseksual yang menjelaskan perkembangan manusia melalui 5 tahapan utama. Yang pertama ada fase oral, terjadi pada 0 sampai 1 tahun, di mana anak mendapatkan kepuasannya melalui mulut. Contohnya itu seperti menyusui. Yang kedua ada fase anal, terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun, di mana fase ini bagian tubuh sensitif anak adalah wilayah anal dan anus. Anak-anak mulai sadar akan sensasi menyenangkan dari daerah anal dan membutuhkan bantuan dan arahan orang tuanya untuk mengendalikan kesenangan tersebut. Yang ketiga ada fase palik. Fase palik ini anak mulai tertarik pada organ vitalnya. Contohnya tuh seperti bayi laki-laki sering memegang kemaluannya. Pada fase ini, Freud memberikan istilah Oedipus kompleks pada laki-laki dan Elektra kompleks pada perempuan sebagai tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak. Yang keempat ada fase laten, berusia 6 sampai masa pubertas, di mana fase ini disebut sebagai masa tenang, karena anak tidak terlalu menaruh perhatian pada diri dan bagian tubuhnya. Contohnya, anak sudah mulai sibuk belajar, bersosialisasi, dan membedakan benar atau salahnya. Yang terakhir ada fase genital. Fase ini terjadi setelah masa pubertas. Pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer dan orientasi perkembangan pada kematangan seksual. Contohnya, anak laki-laki mulai mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan mengalami menstruasi. Teori selanjutnya adalah konflik batinia yang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Id sendiri adalah dorongan atau keinginan dasar yang bersifat pada kesenangan, sedangkan ego berfungsi sebagai mediator antara id dan dunia nyata dan beroperasi berdasarkan prinsip realitas.